Assalamualaikum semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami sedang melakukan kunjungan ke Monumen Pers Nasional dan sedang mengerjakan tugas P5 dengan tema kearifan lokal. Perkenalkan, nama saya Almira Zarinan Hari, biasa dipanggil Asa dari absen 2. Di sini saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Cantika Putra Vero dari absen 11. Saya sebagai editing dan saya mewakilkan teman saya yang berhalangan hadir, yakni Chandra Satria dari absen 10 sebagai editing dan Sabrina Aletea absen 32 sebagai pemegang sosial media. Perkenalkan, nama saya Chelsea Oleh Ramadhani dari absen 13 sebagai penulis. Perkenalkan, nama saya Chelsea Ayu Safia Felisa, absen 14 sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Faisal Razak, absen 23 sebagai sutradara. Perkenalkan, nama saya Faris Almansyah dari absen 18 sebagai penulis. Perkenalkan, saya Arkanata Romansa Andewa dari absen 6 sebagai dokumentasi 2. Sekian dari kami, apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Selamat menonton. Ikutin perjalanan kita ya. Dadah. Monumen Pers Nasional adalah sebuah museum yang terletak di kota Surakarta, Jawa Tengah. Museum ini didirikan sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah dan perkembangan pers di Indonesia. Gedung Monumen Pers Nasional memiliki nilai sejarah yang tinggi karena dibangun sejak zaman kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1918, dan awalnya berfungsi sebagai kantor pertemuan organisasi pers. Pada tahun 1978, bangunan ini diresmikan sebagai Monumen Pers Nasional oleh Presiden Soeharto. Monumen ini menyimpan berbagai koleksi penting seperti surat kabar lama, majalah, radio, kamera, hingga peralatan pers yang digunakan pada masa lampau. Selain itu, terdapat juga arsip-arsip, dokumen, dan informasi yang mencatat sejarah perkembangan media di Indonesia dari masa ke masa. Monumen Pers Nasional sering dijadikan tempat penelitian, edukasi, serta pusat dokumentasi sejarah pers di Indonesia, terutama bagi para pelajar, peneliti, dan masyarakat yang tertarik pada dunia jurnalistik. Monumen Pers Nasional juga memiliki fasilitas modern yang mendukung fungsinya sebagai pusat informasi dan pendidikan. Pengunjung dapat mengakses ruang pameran yang menampilkan perkembangan media dan jurnalistik dari masa ke masa, termasuk koleksi mesin ketik, penerbitan surat kabar, hingga alat-alat penyiaran yang pernah digunakan. Gedung Monumen Pers ini kan dulu namanya Sosial Negara. Jadi zaman Belanda itu banyak bangunan namanya bangunan sosial. Di Solo sendiri ada 3 negara, di proyek salah satunya. Pokoknya ada 3. Nah, salah satunya ini Monumen Pers Nasional. Salah satu daya tarik dari museum ini adalah koleksi langka surat kabar dan majalah dari berbagai era yang memberikan gambaran mengenai dinamika sosial, politik, dan budaya Indonesia pada masa lalu. Di samping itu, Monumen Pers Nasional menyediakan ruang baca dan perpustakaan yang menyimpan arsip dan dokumen penting terkait pers. Pengunjung juga dapat menikmati fasilitas multimedia interaktif yang menjelaskan sejarah media di Indonesia secara menarik dan edukatif. Program edukasi seperti lokakarya, seminar, dan diskusi sering diadakan di sini untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai perkembangan pers dan jurnalisme kepada masyarakat, terutama generasi muda.
Sekian video P5 kami berkunjung ke Monumen Pers Nasional. Semoga informasi dan video yang kita buat dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.